Oke guys, ketemu lagi sama saya Heru dari HG Motor. Hari ini gua mau review motor pribadi gua juga dari Suzuki, yaitu Suzuki 120 tipe S 2 tak alias two stroke. Oke, teman-teman, sini Min, deketan Min. Nah, teman-teman, ini saya motor yang legend di era tahun 2000-an. Ya, zaman dulu gue SMP nih. Ini salah satu motor yang gue pengen tapi nggak pernah dibeliin sama bapak gue. Seperti review kemarin yang Honda Supra X saya yang 125 cc. Saya cerita juga kan kalau dulu saya ini nggak pernah dibeliin motor 2 tak. Fish Air gue nggak dibeliin. Satria Air nggak pernah dibeliin. Ninja RR nggak pernah dibeliin. Kenapa? Bapak gue takut gue kebut-kebutan karena bapak gue tahu gue tukang ngebut gitu. Nah, akhirnya teman-teman iseng kemarin saya coba hunting di Facebook. Saya melihat ada motor Satria S nih, non kopling. Nah, lihat nih, non kopling. Ini salah satu awal Satria ini dijual tahun 2001 ini. Milik pribadi saya ini tahun 2001. Sebetulnya velgnya dulu masih jari-jari. Velgnya masih ada di saya, jari-jarinya. Cuma udah keropos, teman-teman. Jadi saya ganti dengan yang velg racing. Jadi udah ditublesin biar lebih safety lah. Aslinya ini jari-jari, teman-teman. Nah, ini motor yang di eranya tahun 2000 itu sangat legend. Kenapa? Satu, Suzuki itu terkenal dengan kaki-kakinya, durability-nya enak banget, empuk, shocknya empuk, rangkanya benar-benar Suzuki lah ya. Ya memang dia enak sih dipakai gitu, cuma memang partnya lebih sulit, lebih susah dibanding Yamaha ataupun Honda, alias lebih mahal gitu ya. Cuma teman-teman, motor ini punya cerita bahwa di tahun 2000-an itu motor ini jadi legend, ya, legend bebek 2 tak cepat image-nya, dan sering dipakai untuk balap nih. Satria ini sering dipakai untuk balap. Kenapa? Karena memang ini motor bener lah. Ini motor standar ya. Knalpot bobokan sih ya, bahwa saya beli udah dapat bobokan, tapi bobokan standar. Ini aduh, atasnya nih RPM-nya wah kayak motor bang kalau digas, wah kenceng pisan teman-teman. Nah, jadi memang satu sisi boros sih ya lu jangan berharap ekspektasi irit lah kalau lu pakai 2 tak lah ya. Ini kan motor hobi ya, seperti itu. Jadi saya pikir ini motor keren sih. Nah, gue nanti spill dikit, cerita sedikit tentang histori Satria S ya, 2 tak ya. Biar teman-teman juga tahu lah dari awal kapan nih Satria dibuat. Oke ya, dengerin. Oke guys, nah gue mau cerita sedikit nih sejarah singkat Suzuki 120 nih. Awalnya nih, ini motor idaman gue zaman dulu SMP pas keluar. Namun apa daya, gue nggak dibeliin sama bapak gue, ya baru kebeli sekarang nih. Nah, Suzuki Satria 120S itu diproduksi tahun 97 sampai 99. Itu gen pertama teman-teman. Ya, ini velgnya juga jari-jari seperti itu ya. Ini gue udah diganti pakai racing ya. Nah, seri pertama Suzuki Satria ini dibekali mesin berbasis RG Sport 110, yakni 120 cc 2 tak berpendingin udara. Dikawinkan transmisi 5 percepatan semi otomatis. Jika RG Sport 110 punya bor X-struknya 54 mili x 48 mili, nah Satria 120S memiliki bor X-struknya 56 mili kali 49 mili. Tenaganya pun jadi yang paling besar dengan 13 horsepower men. Honda Suzuki ya, ini motor bebek dengan 13 horsepower pada 7.500 rpm. Dari segi desain, Suzuki Satria 120S ini punya tampilan seperti motor bebek pada umumnya. Tapi Satria 120S ini merupakan bebek pertama di Indonesia yang menggunakan mesin tegak loh.
Nah, itu keren banget loh, mesinnya tegak. Itu di saat pabrikan lain masih terlena dengan mesin bebek 110 cc, Suzuki Indonesia menjawab tantangan para penyuka kecepatan dengan menghadirkan Satria 120S ini. Wah. Nah, Suzuki Satria RU 120R. Nah, itu muncul, itu Gen 2 ya. Itu tahun 1998 sampai 2000. Nah, ini udah menggunakan koplingnya. Nah, dikarenakan kehadiran dari Suzuki Satria 120S kurang responsif pada tarikan awal, maka Suzuki Indonesia pada tahun 98 membuat tipe baru dalam keluarga Suzuki Satria, yaitu Satria RU 120R, mengusung basic mesin yang sama, namun pada sistem transmisi berubah menjadi 6 percepatan, dan yang awalnya pada sistem persnelingnya menggunakan sistem rotari diganti dengan model sport, yaitu gigi 1 ke depan dan gigi 2-nya sampai 6 ke belakang. Sebelumnya gigi 1 sampai 5 ke depan semua, seperti yang saya punya nih, Satria 120S. Nah, bukan cuma pada transmisi, inovasi yang dilakukan Suzuki juga merombak total sistem koplingnya menjadi kopling manual. Lalu jika Satria 120S ada electric starternya, pada Satria RU 120R electric starter dilepas dan hanya menggunakan kickstarter aja. Nah, lalu Gen 3 nih, ini ada redesign ya. Suzuki Satria RU 120R ini yang Gen 3 itu, yang redesign ini dikeluarkan publishnya itu sekitar tahun 2000 sampai 2003. Seiring berkembangnya zaman dan tren di anak muda milenial awal. Waduh. Nah, Satria RU 120R kali ini tampil dengan desain yang menyesuaikan. Ya, pada periode ketiga tersebut motor ini menambahkan double disc brake di bagian pengeremannya. Bukan cuma itu, hadirnya motor ini dengan livery Movistar ditambah pelek model casting well alias pelek palang semakin mendongkrak tampilan Satria RU 120R. Nama Satria Lumba-Lumba sebagai julukan motor ini semakin tenar di antara anak-anak muda kala itu. Nah, lalu yang Gen 4 itu Suzuki Satria RU 120 LSCM. Nah, ini bodinya ganti berubah semua teman-teman. Itu diproduksi tahun 2003 sampai dengan 2005. Itu Gen 4. Generasi terakhir Suzuki Satria bermesin 2 tak ini mendapatkan perubahan total dari segi desain. Revisi di sektor tersebut membuat tampilan Suzuki Satria menjadi lebih agresif dan sporty. Selain itu, sektor panel instrumen sudah menggunakan penunjuk putaran mesin atau tachometer. Indonesia sendiri mendatangkan varian ini secara CBU dari Suzuki Lion Malaysia. Motor yang sering disapa Satria Hiu ini tidak bertahan lama beredar di Indonesia meskipun respon masyarakat terhadap motor ini sangat baik loh. Nah, ya karena pada waktu itu terbentuk regulasi yang melarang penjualan motor-motor 2 tak di Indonesia. Oke, itu aja sedikit cerita singkat dari Suzuki 120 yang beredar di pasar Indonesia. Thank you. Oke guys, lu udah dengeran tadi sejarah singkatnya Satria S. Oke, nah teman-teman, kenapa saya tertarik untuk meminang motor Suzuki Satria S ini 120 cc 2 tak, khususnya yang non kopling. Saya carinya ini susah banget. Akhirnya saya dapat ini plat R ya. Ini dari Purbalingga. Akhirnya saya dapat dan kondisinya oke lah. Motor kelihatan sangat standar ya. Dan motor kaki-kakinya enak banget sih, saya pakai nyaman banget. Cuman memang ya rada boros, wajar lah 2 tak seperti itu. Nah teman-teman, review singkat setelah saya coba pakai ini motor ya. Ini motor tenaganya badas. Gila, ini motor tenaganya kenceng banget gitu. Sampai gas nggak habis saya udah nggak berani. Karena emang ini kenceng banget gitu motor. Terus kaki-kaki jangan tanya, dia amblek banget, motor tuh amblek banget. Jadi stabil lah, nggak oleng seperti itu. Dan so far dari bentuk ini motor ini punya apa ya? Menurut gua ini bentuknya keker, berotot dan galak ya teman-teman ya. Dari sisi ada fairingnya, sayapnya, di sininya mesinnya. Galak ya. Papa gue dulu juga pakai Suzuki Bravo juga ya 100 cc ya, dan jet cool juga nih inovasinya.
Dan ini keren banget teman-teman. Paling itu sih teman-teman, dari sisi dipakai ini enak, cuma memang rada boros aja sih teman-teman. Dan buat teman-teman yang lagi coba mau cari iseng buat hobi-hobi Suzuki nih, apa nih nyimpennya? Ya teman-teman boleh nih coba nyimpen Suzuki yang S tapi ya, yang non kopling. Kalau yang kopling banyak sih teman-teman beredar, coba teman-teman boleh cari ya. Tapi non kopling ini lumayan rare item teman-teman, seperti itu. Ya, Suzuki teman-teman bisa koleksi yang Suzuki S atau mungkin yang Trela Suzuki TS juga tuh. Kemarin juga saya udah diminta dibeli sama temen juga. Nah, ini kalau Suzuki Satria memang kenapa saya mau ngoleksi, karena memang dulu saya nggak sempat bisa beli ini motor teman-teman, karena nggak boleh. Akhirnya sekarang setelah saya ada rezeki, saya coba mengoleksi dan coba belilah ya motor ini gitu, biar saya juga bisa bernostalgia di masa era 2000-an gitu. Oke, paling itu aja teman-teman yang bisa saya sharing. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Sebelum saya tutup ya teman-teman ya, ini piringan juga masih ori ya teman-teman ya. Piringnya masih ori, masih tebal banget. Terus ya cakram juga masih orian juga. Ban saya pakai pasangin Kenda teman-teman, ukuran 70/90 ring 17 ya. Ini Kenda enak banget teman-teman, enak banget. Belakang teman-teman ini 5 speed ya teman-teman ya. Ini 5 speed ya, operannya masih ada ke depan ke belakang. Terusnya belakang saya pakai ukuran Kenda juga, mereknya dengan ukuran 80/90 17 teman-teman. Oke, belakang sih masih tromol sih ya teman-teman untuk remnya. Paling so far itu sih teman-teman ya yang bisa saya sharing. Knalpot juga masih standar, cuman emang udah dibobok ya teman-teman. Ya paling itu sih teman-teman. Semoga teman-teman yang lagi pengen coba meminang, boleh nih teman-teman cobain cari Suzuki Satria S ya teman-teman, yang S ya, biar tambah seru, lebih tua gitu dibanding yang sudah kopling yang R ya gitu. Paling sekian dari Heru. Yang pasti teman-teman jangan lupa bahagia, karena bahagia adalah keputusan. Ciao.